Fitria Herliana. Selamat siang, Ya, Ibu. betul. Nggih, saya off cam dulu ya, menyusui Bu. Oh gitu ya, silahkan Ibu. Nggih. Ya, ini yang Nikade Elianti. Kayaknya kita pernah ketemu nih. Kita kan satu angkatan. Oh iya, betul. Ya, gimana kabarnya? Baik. Itu belum penggadaan. 2016 ya, saat KMG ya Bu ya. 2005. Ya. Jadi kegiatan kayak gini nih yang saya suka nih, salah satunya ya gini, kita ketemu teman-teman lama yang udah bertahun-tahun nggak ketemu, jumpa lagi di sini. Salah satu manfaatnya ikut ya. Luar biasa ya Bu Dewayu. Ini saya lihat juga Bu Nengah Astiti yang udah masuk. Selamat siang Bu Kapsek. Ya, senior saya. Kemudian ini teman lama saya juga nih Pak Wayan Surya. Halo Pak Wayan. Sekarang tugas di mana Pak? Bro. Ya. Tugas di mana sekarang Pak? Ngajar di sini di Bandem. Oh di Bandem, Karangasem ya. Yeah. Wah, ini kampung halaman saya di Karangasem. Oh ya. Nggak pulang kampung Pak? Iya masih sibuk di Gianyar Pak. Iya benar. Kemudian ini rekan saya ada Pak Made Sudarmo, ya. Bagaimana Bu Dewayu, kita tunggu sampai jam 2 baru kita mulai ya? Iya, karena ini juga kan masih jauh ya, masih kurang dari setengahnya bahkan. Ya, kita tunggu aja dulu Bapak ya. Ya. Pak Sudarmo angkat tangan itu Bu Dewayu. Iya, silakan. Siapa Pak Sudarmo? Ya, ini rekan saya nih Pak Made Sudarmo nih. Ya, mungkin beliaunya masih sibuk mengerjakan sesuatu. Ini saya lihat Bu Dewayu, pesertanya tidak hanya dari Provinsi Bali saja ya, melainkan dari luar Bali begitu ya. Ya, luar biasa sekali nih Pak Hendra. Tadi saya lihat juga, ya tadi salah satunya ada dari NTT kan. Terus dari daftar hadirnya juga, bukan daftar hadir, daftar pendaftarnya. Saya lihat nih dari mana-mana sih, bukan lintas kabupaten di Bali lagi ya. Tapi lintas provinsi. Iya, sudah lintas provinsi malah. Ada yang dari Lampung, kemudian dari Lampung, Makassar saya lihat ya. Ada dari Aceh bahkan ada. ini. Ya. Dari Roti Endau, Kabupaten Roti Endau ya. Kemudian dari Bandung, Kulon Progo, ada yang dari di mana nih? Ya, dari Bandung, Gianyar, Karangasem, lengkap ya, Bu Ayu? Iya. Ada Buton Tengah juga ini Pak Endra. Buton Tengah, Depok, ada Garut, Jepara, Bulukumba, Kabupaten Bantang ada. Banyak ya ternyata ya. Iya. Nanti dimohon untuk Bapak Ibu yang di luar Provinsi Bali, nanti dipersilahkan ya untuk perkenalkan diri ya. Kita kan satu angkat. Ya, gimana kabar? Mungkin ini masih pada apa ya? Kan jam sekolahnya baru selesai ya, masih siap-siap makan siang mungkin kan. Yang mau pulang ke rumah mungkin masih di jalan, belum nyampe rumah ini. Kita tunggu lagi sebentar ya. Dari Bapak Ibu peserta lainnya mungkin ada yang mau memperkenalkan diri dulu nih. Ya.
Ada Bu Putu Haryani, kemudian Bu Waya Nasri. Ini sebenarnya sempat saya ini ya, sempat bertemu dengan saya di Sebatu ya, Bu Waya Nasri. Nggih, Pak, kemarin kita sempat ketemu. Nggih, salam kenal semuanya. Iya. Salam Salam kenal kenal, Bu Bu. Waya Nasri. Nggih. Saya bersemangat sekali nih sekarang di WIA gini, Bu Dayu. Ya, kenapa Pak? Ya, karena saya berasa flashback ke masa-masa saya 19 tahun nih. Jadi siaran radio gitu loh, Bu. Benar. Ya, Saya lihat juga pesertanya antusias. Jadi ya mudah-mudahan sampai selesai ya, tidak ada yang menyerah. ya. Yang daftar aja bisa lintas provinsi kan ya, jangan sampai kalah nih semangatnya. Ya. Ibu Nasrawati, selamat siang Ibu. Iya Pak, salam kenal dari Bulukumba, Sulawesi Selatan. Sulawesi ya. Sulawesi, Tepuk Pak. tangan dulu buat Bu Nasrawati nih. Ya, Luar udah biasa. jauh-jauh mau gabung ya ke Bali. Kapan-kapan mampir Bu ke Bali Bu? Kalau Insya ada Allah, Pak. waktu. Kan bisa di guiding sama kami nih kalau Ibu ke Bali. Ya kan? Ya, Atau kita mungkin Pak Endra ke sana, Pak Endra. ya siapa tahu ya. Siapa tahu nanti. Apa lagi nih yang masuk nih? Pak Gusti Bagus. Selamat siang Pak. Cuma di dia. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Dari mana Pak? Dari Karangasem. Karangasem. Wah, ini banyak saudara saya di sini nih. Karangasem mana Pak? Karangasem di Bungaya, Bemandem. Bungaya. Oh iya, Karangasem Kota Pak ya. Iya. Ya. Oke, selamat bergabung Pak. Ya, ini untuk kedua kalinya. Kedua kalinya ya. Sebelumnya Ya. di mana Pak? Dulu di SMK, Pak. Di SMK. Ya, sekarang di SMA Negeri. Wow. Kalau dulu SMK-nya di mana Pak? Di Dalung. Di Dalung. Wah, pindah Pak ya? Iya, P3K, Pak. P3K. Oh, begitu. Saya kira mutasi Bapak. Enggak. Balik ke alma mater, Pak. Oh, iya iya. Berarti di Karangasem itu memang daerah asal Pak ya? Iya. Iya, iya. Ya, selamat Pak. Ya. Pak Putu Sugiantara yang masuk di sini. Selamat siang Pak. Ya, Bapak Ibu bisa open kamera ya agar suasana di siang hari ini bisa lebih membuat Bapak Ibu semangat, begitu ya. Kita pun juga kalau sepanjang open kamera melihat wajah-wajah cerah Bapak Ibu, ini kita tambah semangat nih untuk siang hari ini. Ya. Masih 37 orang yang masuk nih. Ya, baru 30. Ya, ada yang terlempar malah ini keluar. 36 sekarang. 37 sudah. Atau mungkin Bu Dewayu kebanyakan lewat YouTube mungkin karena di sini pesertanya sedikit. Ya. Kenapa nih ke baiknya? Mungkin sudah lewat 6 menit. Gimana ini, Bapak Pak Hendra? Gimana nih? Ya, Kita mulai apa mungkin gimana, Pak? langsung aja kali Bu, Langsung karena aja, Ibu. karena sudah waktu, jadi supaya tidak kita mengulur waktu nanti, jadi supaya pas nanti di jam 4 sore kita sudah selesai, jadi silahkan langsung dimulai saja Bu. Ya, kita mulai saja ya Bapak Ibu semuanya. Ya, sebelumnya selamat siang saya ucapkan pada Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung di sini.
Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sebelum mulai, mari kita berdoa bersama dulu agar apa yang kita jalani hari ini, kegiatan yang kita ikuti hari ini semuanya berjalan dengan lancar dan apa yang kita pelajari bisa membawa dampak positif untuk kita semua. Ya, Bapak Ibu berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ini Bapak Ibu yang sudah bergabung dari tadi, karena juga sudah waktunya supaya tidak lambat. Jadi sambil kita nunggu rekan-rekan lainnya yang bergabung nanti menyusul, kita mulai saja acaranya ya. Ini sebenarnya saya apresiasi sekali dulu nih semangat-semangatnya dari Bapak Ibu semuanya. Yang padahal ini baru habis ngajar mungkin kan ya. Jam sekolahnya baru saja selesai. Mungkin cepet-cepetan makan siangnya, ada yang masih diam di sekolah kayaknya ini beberapa juga. Ya, terima kasih nih atas semangatnya. Semoga sampai akhir bisa tetap semangat ya Bapak Ibu semuanya ya. Jadi kita di sini belajar sama-sama. Saya pun di sini berikut dengan rekan-rekan saya yang lainnya juga masih belajar. Jadi nanti kita sharing. Siapa tahu dari pesertanya mau berbagi ilmunya, pengalamannya. Ya, dan juga luar biasa sekali seperti yang tadi, ternyata kegiatan ini tidak hanya diikuti oleh peserta yang di Kabupaten Gianyar atau yang di Provinsi Bali saja. Ternyata banyak sekali dari lintas kabupaten, malah bahkan lintas provinsi yang ikut di sini. Ya, terima kasih saya ucapkan ya. Nah, mungkin kita perkenalan lagi ya, karena ada beberapa juga yang baru bergabung di sini. Jadi kita perkenalan dulu. Sebelumnya saya perkenalkan dulu diri saya sendiri. Nah, saya perkenalkan Dewa Ayu Dwi Destri Antari. Saya bertugas di SD Negeri 1 Pejeng Kaje, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, Bali. Nah, di sini saya selaku trainer sekaligus juga selaku moderator pada hari ini. Dan rekan saya yang pertama dulu, mentor saya ini, Pak Putu Hendra Wirawan. Nah, Pak Putu ini selain sebagai mentor GMT juga menjabat sebagai ko-kapten dari akun Belajar ID di Kabupaten Gianyar. Jadi untuk Bapak Ibu yang bertugas di Kabupaten Gianyar, kemungkinan nanti misalnya ada masalah mengenai akun belajar atau pertanyaan tentang akun belajarnya bisa menghubungi Pak Putu Hendra ini ya. Kemudian rekan saya berikutnya ada I Gusti Ngurah Agung Sumiarto. Nah, ini juga luar biasa sekali ini rekan saya. Beliau sudah menjadi pengajar praktik nih. Mungkin nanti bisa bagi tips-tipsnya ya bagi yang mungkin baru Ya, Bu. Ya, baru mendaftar CGP mungkin atau mau lanjut ke pengajar praktiknya mungkin bisa minta tipsnya ke Pak Ngurahnya ini ya. Dan ada rekan saya lagi, ada Bapak Iwayan Eka Suarjawa. Nah, beliau ini juga trainer kita, nanti akan membawakan materi di hari ini bersama dengan Bapak Iwayan Eri Krisnawan. Pak Eri, ya, Pak Eri juga akan membawakan materi ya bersama dengan Salam Pak kenalnya Bapak Ibu semuanya. Ya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, saya ingin sampaikan sedikit ini untuk Bapak Ibu pesertanya. Nah, jadi di hari ini kita akan mempelajari materi mengenai, nanti akan ada dibawakan mengenai akun Belajar ID, mengenai Google, fitur-fitur Google-nya secara teorinya, secara materinya, dan untuk besok baru kita akan berkolaborasi. Nanti juga akan ada kolaborasi ya dari Pak Eka. Jadi kegiatan kita kalau di jadwal kita lihat itu kan ada 3 hari ya Bapak Ibu ya. Tapi untuk Vkonnya kita ambil 2 hari. Nanti di hari ketiga itu Bapak Ibu semuanya mengerjakan tugas dan juga uji kompetensi. Nah, itu sudah ada di
Classroom. Nanti bisa dicek di Classroom. Dan saya juga sekaligus mengingatkan ini untuk Bapak Ibu yang mungkin ada kenalannya yang belum bergabung di Classroom. Karena saya lihat jumlah pendaftar dengan jumlah anggota di Classroom ini masih berbeda. Jadi mungkin ada yang sudah daftar tetapi tidak masuk di Classroom. Mungkin nanti bisa saling info ya Bapak Ibu ya. Dan juga sudah dikirimkan untuk daftar peserta beserta dengan nama trainernya masing-masing. Jadi nanti Bapak Ibu mengisi presensi dan juga saat uji kompetensi itu akan ada menyebutkan nama trainer Bapak Ibu. Nah, nanti dicek itu satu persatu Ibu ya. Bapak juga misalnya Bapak atau Ibu ada di trainer atas nama siapa, jangan sampai kebalik dan jangan sampai salah nama trainernya. Ya, mungkin itu saja dulu yang saya sampaikan. Nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung pada saat sesi tanya jawab kita. Itu saja yang saya sampaikan. Kita masuk ke materi yang pertama dulu ini dari mentor kami, dari Pak Putu Hendra Wirawan. Silakan Pak Putu. Ya, selamat siang Bapak Ibu hebat. Ya, siang. Ya, kalau saya, ya benar. Kalau saya begini Bapak Ibu, jika tidak ada respon, saya tidak semangat begitu Bu. Jadi nanti kalau teman-teman guru hebat seluruh Indonesia nanti ada yang merespon, itu pasti saya akan lebih semangat untuk memberikan materi ya. Jadi nanti minta tolong respon Bapak Ibu ketika Vicon berlangsung ya. Oke, yang pertama yang ingin saya sampaikan, Om Swastiastu, selamat lagi. Ya, nama saya Putu Hendra Wirawan. Saya merupakan co-kapten belajar ID untuk Kabupaten Gianyar di Provinsi Bali ya Bapak Ibu. Sebenarnya untuk menjadi co-kapten itu sangat panjang ya ceritanya. Kenapa saya jadi co-kapten itu awal mulanya dari GMT. Jadi pelatihan Google Master Trainer itu kalau tidak salah saya ikuti yang batch ke-5. Nah, sekarang sudah ke-6 ya. GMT batch ke-6, ada yang batch ke-7 lagi. Nanti silakan Bapak Ibu ikuti ya jika ingin mengembangkan diri. Nah, awalnya juga saya begini Bapak Ibu. Ingin mengembangkan diri, ingin belajar. Itu alasan saya mengapa saya mengikuti program pelatihan Google Master Trainer seperti itu. Tidak ada niat saya untuk menjadi co-kapten, itu jauh sekali ya. Nah, sedikit penjelasan co-kapten itu apa sih tugasnya seperti itu. Nah, di akun Belajar ID itu ada komunitas Belajar ID namanya ya. Jadi ada kapten, kemudian ada co-kapten. Nah, kapten sendiri itu yang memegang ranah provinsi. Nah, untuk co-kapten sendiri itu memegang ranahnya di kabupaten. Jadi setiap kabupaten itu ada co-kaptennya. Contohnya saya di Kabupaten Gianyar. Saya megang Gianyar untuk masalah akun Belajar ID. Contohnya apabila Bapak Ibu mengalami kendala tidak punya akun, kemudian reset password admin, kemudian reset password untuk guru sendiri, itu kontaknya ke saya, seperti itu ya. Nah, dalam SK yang di-share melalui Kemdikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu di Dijen GTK, nama saya sudah tertera berikut dengan nomor HP-nya. Jadi nanti Bapak Ibu yang berasal dari Kabupaten Gianyar bisa menghubungi saya untuk masalah-masalah tersebut, seperti itu ya. Jadi yang tadi saya sudah sampaikan, masalah akun Belajar ID, entah itu kendala rapor pendidikan, itu bisa ditanyakan ke saya ya. Mungkin Bapak Ibu yang kemarin hilang akunnya bisa mengusulnya ke saya. Jadi saya di sini statusnya sebagai perpanjangan tangan begitu dari pihak Kemdikbud. Nah, setelah diusulkan, nanti Bapak Ibu tidak lagi ke saya. Semuanya itu diurus oleh Kemdikbud. Ya. Jadi nanti ke sana ujung-ujungnya. Ya. Masalah akun Belajar ID yang akan diterbitkan atau tidak itu urusannya Kemdikbud. Hanya pada saat ini saya sebagai kapten itu hanya mengurus masalah-masalah tersebut seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, untuk selanjutnya saya izin share PowerPoint ya Bapak Ibu. Bentar.
Ya, sudah jelas terlihat Bapak Ibu di layar laptop Bapak Ibu? Sudah. Sudah ya. Jadi saya akan jelaskan satu-satu Bapak Ibu untuk pemanfaatan TIK di sekolah dalam rangka digitalisasi pendidikan era Merdeka Mengajar. Nah, sebelum kita membahas mengenai apa itu akun belajar ID, ya, kita akan fokus ke era Merdeka Mengajar ini ya, untuk digitalisasi pendidikan. Nah, ini nama saya. Kemudian juga sebagai guru SD Negeri Hindu 1 Bukian, saya merupakan guru SD ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita berbicara mengenai digitalisasi pendidikan ya Bapak Ibu, kita pasti akan tertuju dengan masalah guru yang seperti ini. Ya, apalagi ketika daring ya. Daring berlangsung, ketika masalah ini pasti akan sering muncul ya. Yang pertama, memori perangkat penuh dan lambat. Kemudian ketika kita video call itu sangat terbatas waktunya ya. Kemudian materi dan tugas siswa tercecer atau hilang. Biasanya ketika kita daring itu kita bukan pakai WAG, WhatsApp group. Jadi biasanya materi atau tugas bisa sering tercecer atau hilang ya. Kemudian memorinya pasti akan full ketika kita menggunakan WAG ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah paham apa itu akun belajar ID, tentu tidak akan lagi menanyakan apa itu akun belajar ID ya, karena sekarang akun belajar ID itu sudah menjadi single sign on ya. Ketika kita buka SIM PKB kita buka melalui akun belajar ID, kemudian ketika kita PPG itu bukannya melalui akun belajar ID, dan lain sebagainya ya. Platform Merdeka Mengajar yang baru saja di launching oleh Kemdikbud itu juga aksesnya melalui akun belajar ID. Jadi akun belajar ID itu sangat penting. Makanya keberadaan GMT ini, pelatihan Google Master Trainer ini sangat bagus untuk diikuti. Kita paham apa sih akun belajar ID itu sebenarnya begitu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu mungkin di antara peserta yang ikut pada saat siang hari ini ada yang belum memiliki akun belajar ID ya. Nanti bisa langsung ke Kopkapten untuk wilayah kabupatennya masing-masing ya. Itu bisa diusul ya dengan cara menggunakan surat permohonan kemudian dikirim lalu nanti diproses melalui Kemdikbud ya. Seperti itu langkah-langkahnya. Nah, kita akan menuju ke sini. Upaya guru di masa pandemi COVID-19. Nah, banyak guru-guru yang ketika kita lihat menggunakan aplikasi itu biasanya beliau tersebut terpaksa ya. Jadi dipaksa, terpaksa. Nah, awal ketika saya mengenal akun belajar ID, itu awalnya dari rasa penasaran apa sih akun belajar ID begitu ya Bapak Ibu. Nah, ketika kita dipaksa, kita pasti akan berupaya untuk memaksimalkan sumber daya yang kita miliki ya, seperti itu. Kemudian setelah terpaksa, kemudian yang kedua itu akan dipaksa ya. Seperti contohnya ketika akun belajar ID ini sudah di-launching oleh pihak Kemdikbud, di-download melalui pdata.kemdikbud.go.id, kita dipaksa untuk mengikuti bagaimana sih cara untuk menggunakan akun belajar ID ini. Tidak hanya akun belajar ID, Bapak Ibu. Penggunaan aplikasi lain seperti contohnya Google Meet, kemudian Zoom dan lain sebagainya itu kita sebenarnya melalui tahap ini terpaksa dan dipaksa. Kemudian lama-kelamaan kita akan terbiasa. Nah, dengan terbiasa seperti itu ya, jadi kita akan dapat menggunakan TIK dalam pembelajaran Bapak Ibu. Dan setelah terbiasa, ujung-ujungnya kita akan mahir dalam menghadapi kondisi apapun, baik itu pembelajaran daring, kemudian luring. Ya, nah ini disampaikan oleh Profesor Renal Kasali. Jadi guru harus mau belajar dan tidak boleh terus berada di zona nyaman. Ya. Nah, untuk akun pembelajaran sendiri ya Bapak Ibu. Jadi apa sih akun pembelajaran? Ya, untuk akun belajar ID ini apa sih maksudnya? Apa sih kegunaannya begitu ya Bapak Ibu?
Nah, akun pembelajaran merupakan akun elektronik yang memuat nama akun dan akses masuk akun yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dapat digunakan oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan sebagai akun untuk mengakses layanan atau aplikasi pembelajaran berbasis elektronik. Nah, kemarin juga pengawas ini menanyakan ke saya bagaimana sih caranya untuk mengakses rapor pendidikan. Nah, akses rapor pendidikan itu bisa diakses oleh pihak Dinas Pendidikan, kemudian bisa juga melalui operator yang tidak memiliki tugas sebagai kepala sekolah maupun sebagai guru. Ya, Bapak Ibu. Jadi itu. Nah, banyak sekali kegunaan dari akun pembelajaran ini, akun belajar ID, tidak hanya untuk mengakses rapor pendidikan, tapi untuk mendaftar guru penggerak, kemudian sekolah penggerak, kemudian untuk kemarin juga peserta PBG menyerbu saya, bagaimana sih caranya untuk menawarkan akun pembelajaran ke SIM PKB, itu juga ada dampaknya ke sana ya Bapak Ibu. Nah, jadi sekarang Bapak Ibu yang merasa belum memiliki akun belajar ID, itu silahkan segera dikejar ya Bapak Ibu. Jangan sampai kita slow begitu ya. Jadi harus dikejar untuk bagaimana supaya kita memiliki akun belajar ID ini. Jadi akun belajar ID ini saya rasakan ketika beberapa tahun saya menggunakan akun belajar ID, ini banyak sekali kelebihan yang saya dapatkan. Yang pertama itu kapasitas Google Drive yang tidak terbatas, tapi dicatat ya Bapak Ibu, untuk menggunakan akun belajar ID dengan akses Google Drive itu tidak boleh kita menyalahgunakan. Contohnya, kita gunakan untuk bisnis, kita simpan foto, contohnya nih untuk Bapak Ibu yang menjadi guru sekaligus menjadi fotografer gitu ya, mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang mengambil pekerjaan sampingan dan menyimpan foto-foto hasil dari prewedding dan lain sebagainya, itu disimpan di Google Drive milik Kemdikbud atau akun belajar ID tersebut, maka nanti siap-siap akun belajar ID Bapak Ibu itu disuspend ya, disuspend seperti itu ya. Nah, baik, jadi tidak hanya itu saja Bapak Ibu, kemarin juga saya mendesain segala macam untuk kepentingan webinar, kemudian untuk kepentingan membuat aksi nyata ya di platform Merdeka Mengajar itu menggunakan Canva. Nah, Canva saya sudah pro itu tanpa bayar apapun ke pihak Canva-nya sendiri karena kita menggunakan akun belajar ID. Nanti mungkin Pak Eri bisa membantu bagaimana cara menggunakan Canva mendapatkan yang akses pro seperti itu ya. Nah, lanjut, untuk siapa sih akun pembelajaran tadi sudah dijelaskan, untuk pendidik, untuk kepala satuan pendidikan, kemudian untuk operator satuan pendidikan, dan juga untuk pengawas sekolah, pegawai atau staf di dinas pendidikan. Nanti siswa juga akan mendapatkan akun pembelajaran itu ya. Tapi biasanya untuk akun pembelajaran yang dimiliki oleh siswa hanya dikhususkan untuk siswa kelas tinggi 5 dan 6 ya. Lanjut. Mengapa akun pembelajaran ya? Tadi sudah dijelaskan ya. Materi dan informasi dari Kemdikbud akan dikirimkan ke alamat pos elektronik akun pembelajaran. Nah, biasanya itu melalui email ya, Bapak Ibu. Ada webinar, kemudian dikirimkan lewat Gmail akun belajar ID. Kemudian akun pembelajaran akan digunakan untuk mengakses aplikasi-aplikasi resmi Kemdikbud. Contohnya SIM PKB, guru penggerak, sekolah penggerak, dan lain sebagainya. TPG, ya. Kemudian akun pembelajaran akan menjadi salah satu jalur komunikasi resmi Kemdikbud ke peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Dan yang terakhir adalah akun pembelajaran yang sudah siap pakai dan sesuai struktur satuan pendidikan masing-masing pengguna. Jadi sangat banyak manfaat dari akun belajar ID itu ya. Nah, Bapak Ibu, saya ingin bertanya dulu nih, Bapak Ibu, apakah semuanya sudah memiliki SIM PKB? Ya. Sudah. Sudah Pak. Ya, saya harapkan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini sudah memiliki SIM PKB dan sudah memiliki akun belajar ID. Nah, kemarin ada instruksinya ya.
instruksinya untuk menawarkan aplikasi SIM PKB ini ke akun Belajar ID. Jadi sekarang sudah gampang nih Bapak Ibu. Tidak harus kita masukkan nomor UKG kemudian kata sandi, tapi langsung kita klik akun Belajar ID, nanti akan diarahkan ke halaman SIM PKB, ya, seperti itu. Nah ini, saya tanya dulu lagi nih, Bapak Ibu, apakah akun SIM PKB-nya itu sudah tertaut ke akun Belajar ID? Sudah tertaut. Sudah, Pak. Sudah Pak, Semuanya betul. ya. Berarti semuanya sudah mengikuti ya. Sudah mengikuti instruksi dari Kemdikbud. Nanti ini saya skip aja ya Bapak Ibu. Ya. Jadi ini tidak perlu saya jelaskan. Tapi Bapak Ibu yang mungkin masih awam apa itu akun Belajar ID, nanti bisa tanya-tanya ke rekan gurunya bagaimana sih caranya menawarkan SIM PKB dengan akun Belajar ID. Ya. Nah, jika sudah tertaut, Bapak Ibu langsung nanti diarahkan ke layanan SIM PKB Bapak Ibu sendiri dengan masukkan akun Belajar ID-nya, kemudian diikuti dengan kata sandinya. Nah, jika sudah tertaut, maka tampilannya seperti ini ya. Akun Belajar ID Sofia Kartika 41 @guru SD Belajar ID tertaut ya. Nah, tapi untuk guru SMP nanti surelnya akan berubah menjadi guru.smp.belajar.id. Tapi kalau admin biasanya itu nanti akhirannya @admin. Kalau admin SD ya admin.sd.belajar.id seperti itu ya. Nah, ini belajar mengajar jadi lebih mudah menggunakan akun Belajar ID. Bisa digunakan untuk panggilan video, kemudian bisa digunakan untuk akses aplikasi Merdeka Mengajar, kemudian untuk penyimpanan daring seperti Google Drive tadi, dan kelas daring seperti contohnya kita mengakses Google Classroom ya Bapak Ibu. Nah, untuk aplikasi Merdeka Mengajar sendiri, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah tahu ya bagaimana caranya mengakses. Untuk yang memiliki Android, HP Android itu bisa di-download melalui Play Store. Itu tinggal mengetikkan Merdeka Mengajar. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan untuk mendownload itu. Kemudian bisa sewaktu-waktu untuk mengakses aplikasi Merdeka Mengajar lewat Play Store tersebut, aplikasi tersebut ya. Tetapi untuk yang menggunakan iOS ya masih belum bisa, belum dijangkau ya. Tapi Bapak Ibu tidak usah kecewa karena masih dapat diakses melalui Safari Bapak Ibu dengan cara mengetikkan guru.kemdikbud.go.id. Nanti Bapak Ibu bisa langsung mengakses seperti contohnya pelatihan mandiri, kemudian akses untuk komunitas dan bahan ajar. Contohnya modul ajar, kemudian asesmen dan lain-lain ya. Nah, ini untuk cara akses dan aktivasi ya. Nanti Bapak Ibu untuk akses dan aktivasi akun Belajar ID, Bapak Ibu akan diarahkan untuk ke operator terlebih dahulu ya. Jadi operator, langkahnya yang pertama operator mengakses pd.data.kemdikbud.go.id ya. Kemudian nanti dalam pojok kanan atas itu ada diinstruksikan untuk mengunduh akun ya. Unduh akun, kemudian nanti ada distribusi akunnya ya. Nanti Bapak Ibu tinggal aktivasi akun pembelajaran ya. Loginnya nanti ke mail.google.com. Dan gunakan user ID dan password yang telah didistribusikan ya Bapak Ibu. Nah, biasanya untuk unduh akun di dokumen CSP itu biasanya kita disiapkan atau disediakan password yang mungkin ada dolarnya seperti S dolar, kemudian A kecil, C besar, D kecil seperti itu. Nanti bisa diubah Bapak Ibu dengan password yang Bapak Ibu ingin gunakan ya, yang mudah diingat, atau mungkin Bapak Ibu ingin menyamakan password antara guru satu dengan guru yang lainnya boleh ya, agar tidak kelupaan. Tapi Bapak Ibu untuk admin sendiri itu tidak boleh lupa password karena nanti akan berhubungan dengan pihak pusat ya. Jadi diusulkan ke kapten, kemudian barulah
nanti pihak Kemdikbud mengurus reset password yang dimiliki oleh admin. Tapi untuk guru sendiri, itu nanti operator atau admin bisa meriset sendiri, ya, melalui konsol admin, ya, seperti itu. Jadi untuk guru yang lupa password bisa nanti ke operatornya atau admin di sekolahnya masing-masing. Ya, nah di sini reset password nanti masuknya ke konsol admin, ya. Nah, untuk permintaan dan aktivasi akun pembelajaran untuk pemerintah daerah nanti masuknya ke sini Bapak Ibu, ke ringkas.kemdikbud.go.id/permohonan akun dinas, ya. Jika ada Bapak Ibu yang mungkin di sini sebagai kepala dinas, kemudian pegawai dinas yang akan mengakses rapor pendidikan, bisa, ya. Seperti itu. Nah, ini untuk rumah belajar. Kemarin ada program apa itu ya Bapak Ibu, ya, yang rumah belajar. Saya lupa, jadi duta rumah belajar, ya. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu yang ingin menjadi duta rumah belajar bisa mendaftar lewat platform rumah belajar, ya, belajar untuk semua. Jadi tinggal ditautkan, masuk menggunakan akun belajar ID-nya, ya. Kemarin saya sudah ikut level 1, sudah lulus, ya, hari ini pengumumannya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk akses platform Merdeka Mengajar, ada assessment, kemudian pelatihan mandiri dan lain sebagainya. Nah, di sini ada quote nih Bapak Ibu, teknologi tidak akan menggantikan guru hebat, tapi teknologi di tangan guru yang hebat akan menjadi transformasional. Ya, jadi apa sih arti dari quote tersebut? Nah, begini Bapak Ibu, kita tahu teknologi, kita bisa menggunakan Google Meet, kita bisa mengajar menggunakan Google Slide dan lain sebagainya. Kita mampu mengendalikan teknologi, mampu menggunakan teknologi dengan baik untuk pembelajaran, tapi peran dari guru hebat ini tidak dapat digantikan walaupun siswa bisa belajar lewat Google dan lain sebagainya, ya. Guru masih memiliki peran di sekolah, seperti itu Bapak Ibu, ya. Jadi inilah arti dari quote yang dimiliki oleh George Couros, ya. Di teknologi itu tidak akan menggantikan guru yang hebat, ya. Di situ, sampai di situ saja Bapak Ibu presentasi yang saya sudah jelaskan tadi. Mudah-mudahan Bapak Ibu paham, ya. Tapi jika jika masih ada yang belum paham, nanti bisa kita diskusi, ya. Kita diskusi bersama. Jadi nanti Bapak Ibu, saya bukan mengajar. Nanti ada trainer di sini yang 4 orang, ada Pak Eka, kemudian Pak Ngurah Agung, ada Pak Eri, Pak Bu Dewayu. Itu istilahnya bukan mengajar, ya. Kita berbagi, ya. Betul begitu Pak Ngurah? Benar Pak, Ya. benar Pak. Kita berbagi. Mungkin di antara Bapak Ibu di sini yang sudah tahu lebih dulu atau memiliki pengetahuan lebih bisa di-share ke kami, ya. Begitu juga dengan kami. Kalau kita memiliki pengetahuan yang bisa dibagikan kepada Bapak Ibu guru, kenapa tidak begitu, ya? Kita bisa sharing, ya. Jadi kita di sini bukan menggurui, ya. Karena ada pepatah nih, semua murid, semua guru, begitu ya Pak Ngurah, ya? Iya. Semua murid, ya. Jadi siapapun bisa membagikan ilmunya, seperti itu. Ya. Nanti untuk diskusinya Bapak Ibu, ya, saya serahkan waktu ke Bu Dewayu. Ya, terima kasih ini Pak Hendra atas pemaparannya mengenai akun belajar ID. Luar biasa sekali, ya. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dengan menggunakan akun belajar ID ini, ya. Salah satunya bisa mengakses SIM PKB-nya langsung dengan akun belajarnya, dan juga batas untuk
di drive-nya itu lebih tidak banyak. terbatas. Tidak terbatas ya. Kalau pakai akun Google biasa itu kan masih ada batasnya. Bahkan saya saja drive saya udah penuh ini sebenarnya yang akun biasanya. Jadi saya pindah ke akun Belajar ID dan ya syukurnya dapat tambahan kuota. Iya. Kemarin saya mengakses Google Drive itu digunakan untuk menyimpan foto-foto pembelajaran. Biasanya kan kalau HP saya ini sering full ya, sering full. Jadi kadang kita menghapus dulu baru bisa kita gunakan untuk ya akses foto dan lain sebagainya. Tapi kalau menggunakan Google Drive sendiri kita bebas ya. Iya, betul sekali. Kita bisa gunakan berapa juga nggak masalah. Itu tidak bisa digunakan untuk akun-akun pribadi kita ya. Iya. Pribadi misalnya kan ya. Iya. Jadi untuk Bapak Ibu peserta, jika ingin mengajukan pertanyaan mungkin bisa dicatat dulu. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab setelah materi selanjutnya ya. Jadi sekarang kita lanjutkan saja ke materi berikutnya. Ya, untuk Pak Eri, gimana ini? Pak Eri sudah siap? Nih, ampun ready Bu Dewayu. Ya, kalau gitu bisa kita langsung mulai ya. Pak Eri ya, silahkan. Nih, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi juga sudah diperkenalkan, nama Tiang Iwayan Eri Krisnawan, Tiang bertugas di SD Negeri 1 Sebatu, Kabupaten Gianyar. Untuk penyampaian yang akan Tiang sampaikan di sini adalah tentang fitur-fitur yang ada pada Google Worksheet for Education-nya. Mungkin di sini saya lebih tepatnya yaitu berbagi pengalaman saja seperti itu. Mungkin sudah hampir semua mungkin sudah menggunakan akun belajar seperti itu. Karena di sini saya sebagai trainer yang ikut di batch ke-6, di sini tugas saya adalah melaksanakan pengimbasan seperti itu sesuai dengan tugas dari Coach Stephen dan Pak siapa itu lagi satu itu ya. Pokoknya nanti di batch ke-7 ada bagi Bapak Ibu yang berminat bisa nanti daftar. Nanti mungkin saya akan share link pendaftaran batch ke-7-nya. Seperti itu. Mungkin tadi juga sudah Pak Hendra sudah banyak sekali tadi menyampaikan tentang fitur-fitur yang ada pada akun belajar seperti itu. Baik, di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang fitur-fitur yang ada pada Google Worksheet for Education-nya. Yang izin share screen. Sudah muncul nggak Bapak Ibu? Sampun. Nggih, baik, terima kasih nggih. Di sini nggih. Mungkin Bapak Ibu juga sudah kemarin sudah dapat memperhatikan atau membaca yaitu beberapa materi yang sudah di-share di Google Classroom seperti itu. Nah, yang pertama yang perlu kita laksanakan itu adalah mempersiapkan diri untuk mengajar seperti itu. Apakah kita sudah siap belajar di era zaman sekarang yaitu era digitalisasi seperti itu. Itu yang pertama dulu. Setelah itu, kita mulai dari pertama dari diri sendiri terlebih dahulu. Kenapa dari diri sendiri? Karena sebelum kita mengajar ke siswa, jadinya seorang guru itu tetap harus belajar seperti itu. Seperti pepatah mengatakan itu belajar sepanjang hayat seperti itu. Nah, itu yang pertama itu harus mengenal terlebih dahulu ya. Berikutnya kita mulai dari hal yang kecil. Nah, pertama tadi dimulai dari diri sendiri yaitu harus kita mempunyai kepercayaan diri untuk bagaimana cara kita menggunakan teknologi untuk mengajar seperti itu. Karena anak-anak zaman sekarang itu hampir apalagi kelas tinggi hampir
90% itu sudah mengetahui teknologi. Apalagi waktu pembelajaran daring, para siswa itu diwajibkan, diharuskan, dipaksa seperti itu menggunakan teknologi, baik itu dari milik orang tuanya maupun milik pribadi seperti itu. Nah, berikutnya setelah kita tadi melakukan hal yang kecil, kita sekarang lakukan setiap hari seperti itu supaya menjadi sebuah kebiasaan seperti itu. Karena Allah bisa karena biasa seperti itu. Kita sering melakukan setiap hari jadinya kebiasa seperti itu. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Hendra itu karena kita dipaksa seperti itu awalnya. Seperti itu. Setelah itu nanti setelah kita lakukan setiap hari nanti bisa ada kita mengajar ke siswa sudah terbiasa seperti itu menggunakan teknologi. Nah, yang tidak kalah penting berikut ini adalah jangan takut gagal. Nah, karena kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda seperti itu. Itu ya, biasanya kita pasti saja pernah gagal seperti itu. Yang penting kita bisa bangkit dari kegagalan itu seperti itu ya. Berikutnya itu, nah kita harus bisa berkolaborasi atau bekerja sama dengan pengajar lain seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan teman yang lain atau pengajar yang lain. Nah, minimal di sekolah terlebih dahulu, setelah itu bisa ke luar sekolah ataupun bisa berkolaborasi dengan lintas kabupaten seperti itu. Supaya kita mendapatkan banyak pengetahuan seperti itu. Nanti bisa kita berikan kepada peserta didik kita di sekolah masing-masing. Nah, setelah itu nanti kita bisa mempraktikkan secara online atau daring seperti itu. Baik itu dalam mengakses Google Workshop for Education-nya melalui aplikasi ponsel ataupun browser seperti itu. Nah, berikutnya untuk yang kedua yaitu yang kedua itu dari fitur. Tunggu dulu nih sebentar nih anak yang mengganggu. Baik, untuk pelajaran yang kedua yaitu tentang di dalam dulu tunggu. Yaitu mungkin untuk Google Workshop-nya ini sudah dipergunakan oleh jutaan pengajar dan siswa di seluruh dunia seperti itu. Nah, sekarang kita akan mengenal beberapa fitur-fiturnya. Mungkin yang paling terkenal mungkin fiturnya yang sering kita gunakan yaitu Google Drive seperti itu. Ini adalah tempat atau ruang untuk menyimpan berbagai dokumen atau file yang ada. Nah, kalau menggunakan akun belajar seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Hendra, yaitu ini kapasitasnya unlimited seperti itu, tidak terbatas. Sedangkan kalau akun biasa atau Gmail biasa itu kapasitasnya hanya 15 giga seperti itu. Nah, ini bisa kita pergunakan untuk pembelajaran seperti itu. Ini sangat bermanfaat ini Google Drive ini bisa untuk menyimpan video-video pembelajaran, untuk menyimpan foto-foto dokumentasi di sekolah ataupun administrasi sekolah yang begitu banyak memerlukan kapasitas seperti itu. Nah, berikutnya di sini untuk dari gambar mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui mungkin ini ya. Ada yang tahu sebelumnya kalau yang berwarna biru ini untuk logo apa nih Bapak Ibu? Bisa? Google Doc itu. Google Doc. Google. Betul ya. Mungkin dari Bapak Ibu mungkin sudah terbiasa mungkin menggunakan Google Doc dalam mengetik supaya kita tidak mempergunakan
Microsoft Word seperti itu. Kita bisa beralih nanti ke Google Doc seperti itu. Oke, itu untuk Google Doc. Berikutnya yang hijau niki adalah Google Spreadsheet. Yang oranye ini adalah Google Slide. Yang terakhir adalah Google Formulir. Nah, ini fitur dari Google ini mungkin kita semua mungkin sudah pernah lah menggunakan salah satu. Misalnya kalau menggunakan Google Doc ini untuk mengetik dokumen, sedangkan untuk Google Spreadsheet ini untuk sama seperti Microsoft Excel seperti itu. Ya, ini dipergunakan untuk mengolah nilai. Kalau yang Google Slide ini untuk presentasi seperti PowerPoint, ini lebih canggih juga ini. Berikutnya ini mungkin yang paling sering ini untuk evaluasi boleh, untuk kuis atau survei seperti itu Google Formulir. Berikut ada juga Google Site di sini, yaitu untuk membuat situs. Nah, mungkin dari Bapak Ibu bisa atau sudah pernah membuat Google Site seperti itu untuk situs web sekolahnya seperti itu. Yang berikutnya yaitu Google Classroom. Nah, ini mungkin juga sudah sebagian besar mempergunakan untuk di pembelajaran daring, yaitu Google Classroom. Bisa untuk menyimpan tugas supaya tidak hilang seperti itu, tanpa menggunakan kertas juga bisa seperti itu. Ini sangat efisien dalam pembelajaran. Berikutnya itu adalah Gmail. Nah, ini adalah yang membantu untuk tetap terhubung antara siswa, pengajar dan orang tua. Apalagi akun belajar ini nanti akan menjadi seperti alat untuk berkomunikasi dengan Kemdikbud nanti untuk yang akun belajar ID seperti itu. Berikutnya ini ada fitur Google Meet. Ya, dan yang di sebelah kanannya Google Chat. Kalau yang Google Meet ini yang kita pergunakan sekarang ini untuk berkolaborasi seperti itu. Kalau yang Google Chat, nah ini ya dipergunakan untuk fitur pesan, mengirim gambar, video, ataupun pesan yang lain seperti itu. Nah, bagaimana cara masuk? Nah, di sana tinggal kita ketikkan saja di sini ketik google.com, setelah itu klik masuk. Nah, setelah itu nanti pertama-tama nanti masukkan username atau pengguna, setelah itu lanjutkan, dan passwordnya juga ingat itu, jangan sampai lupa. Nah, itu sudah. Berikutnya saya lanjutkan, yaitu ini sudah yang tadi ya, untuk apa tadi Google Drive. Google Drive itu untuk menyimpan, itu intinya untuk menyimpan. Ini mohon perhatiannya untuk Google Drive niki jangan dipergunakan untuk hal-hal yang aneh-aneh seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Indra seperti itu. Nanti takutnya akun belajarnya nanti di blok. Ini untuk cara mengaktifkannya, Bapak Ibu nanti bisa tekan tombol titik 9 yang di pojok kanan itu. Setelah itu carilah lambang Google Drive. Mungkin ini sudah, nanti bisa lebih tepatnya nanti untuk praktek langsung seperti itu. Ini secara teori saja. Setelah itu dilanjutkan dengan Google Meet juga sudah. Itu dipergunakan untuk tatap maya seperti itu. Dalam pembelajaran jarak jauh seperti sekarang, kita bisa melaksanakan secara tatap maya. Apalagi ada yang dari Aceh, ada yang juga dari timur seperti itu. Hampir setiap wilayah itu bisa ini dipergunakan jarak jauh seperti itu. Nah, kalau Google Meet biasa itu bisa sampai 100 orang seperti itu. Cara menggunakannya itu sama seperti tadi, klik tombol titik 9, setelah itu cari logo Google Meet-nya. Jadi kita bisa bergabung seperti itu. Kalau sudah dikirimkan linknya tinggal masuk nanti. Nah, itu kalau Google Meet. Berikutnya, ini tadi yaitu Google Dokumen. Ya, Google Dokumen itu adalah
alat untuk membuat dokumen teks seperti laporan, membuat cerita atau artikel, atau mungkin membuat skripsi mungkin, yaitu bisa mempergunakan Google Dokumen. Nanti juga ada beberapa fitur kelebihan-kelebihan dibandingkan Microsoft Word-nya seperti itu. Ini bisa catatan kelas, untuk nulis esai, kolaboratif, berbagi pendapat kolaboratif. Setelah itu membuat template bagi siswa untuk diketik, seperti itu. Ya, ini caranya nanti bisa dipraktekkan secara langsung. Berikutnya yaitu ada yang namanya Google Slide. Ini biasanya dipergunakan untuk presentasi biasanya. Ya, untuk presentasi secara digital seperti itu. Mungkin sebelum-sebelumnya apabila presentasi ya menggunakan PowerPoint atau mempergunakan hal yang lain seperti itu. Kalau zaman dahulu bisa menggunakan OHP seperti itu. Kita tulis tangan di kertas bening, di plastik bening, setelah itu ditampilkan di alatnya seperti itu. Kalau sekarang sudah canggih seperti itu. Berikutnya ada yang namanya Google Formulir. Nah, mungkin ini yang paling populer juga ini. Hampir Bapak Ibu guru semuanya sudah pernah membuat. Itu Google Formulir, alat terbaik untuk membuat survei dan kuis online. Seperti itu. Banyak nanti ada fitur-fiturnya untuk lebih jelasnya. Mungkin nanti di besok ini akan diadakan praktek dan kolaborasi seperti itu nanti di Google Formulir ya. Berikutnya yaitu ada yang namanya Google Classroom. Nah, mungkin ini juga sudah Bapak Ibu pergunakan, yaitu dalam pelatihan ini juga Bapak Ibu sudah masuk di Google Classroom, yaitu platform daring online yang semua hal yang ada dalam pembelajaran Anda yaitu berkaitan dengan siswa Anda. Seperti itu, ada materi, ada soal, ada kuis, ada cara pengiriman tugas, itu sudah lengkap. Seperti itu, bisa langsung menilai tanpa menggunakan kertas dan menggunakan alat tulis. Kita bisa menilai, memberikan umpan balik, seperti itu. Sudah lengkap. Ada juga fitur plagiatnya di sana. Kita bisa mengetahui apakah siswa itu mencontek atau mencari di sumber Google atau bagaimana. Itu ada itu. Sama juga caranya mencari itu. Berikutnya yaitu yang terakhir di sini adalah Google Site. Nah, Google Site di sini yaitu cara tepat dan mudah untuk membuat situs web. Nah, ini Google Site ini memudahkan menuangkan semua di satu tempat dalam situs web seperti itu. Kita hanya mempergunakan link, setelah itu nanti dalam link tersebut ada bagian-bagian sub-sub materinya seperti itu, menyesuaikan dengan apa yang dibuat seperti itu. Nah, untuk cara mencarinya hampir sama, yaitu titik 9, setelah itu cari logo Google Site-nya. Setelah itu masuk menggunakan akun, itu kan sudah ada. Oke. Nah, dan yang terakhir ini berupa rangkuman, yaitu tadi ada 9 pelajaran sebelumnya sudah dipelajari. Yang pertama itu mengatur file menggunakan Google Drive. Setelah itu panggilan video itu menggunakan Google Meet. Setelah itu kalau membuat referensi itu menggunakan Google Dokumen bisa, Google Slide juga bisa. Setelah itu kalau mengumpulkan masukan dari siswa atau jawaban dari siswa itu bisa menggunakan Google Formulir. Setelah itu kalau membagikan referensi atau aktivitas kita yaitu bisa menggunakan Google Classroom atau Google Slide. Seperti itu. Nah, dengan semua fitur-fitur yang sudah tersedia di Google tersebut, nah itu
bisa dapat mulai menggunakan ini bersama siswa. Yang pastinya sebagai seorang pendidik ya pastinya akan belajar seperti itu. Karena nantinya juga akan mengajar siswa, baik itu secara daring maupun luring. Nah, mungkin kalau sekarang hampir semua sudah melaksanakan pembelajaran luring atau tatap muka seperti itu. Nah, mungkin masih ada beberapa dari Bapak Ibu guru yang menggunakan pembelajaran daring serta luring, artinya blended seperti itu. Nah, itu nanti untuk pertemuan besok kita akan praktek nanti membuat slide, membuat Google Formulir, Google Classroom, serta fitur yang lain. Oke. Nah, itu saja dulu dari Tiang. Untuk berikutnya nanti akan disampaikan oleh Pak Eka tentang Google Sheet. Nah, sekarang kita bisa berkolaborasi dalam Google Sheet. Baik, untuk waktu saya persilakan kepada Bu Dewayu. Ya, makasih nih Pak Eri untuk materinya. Bagus sekali ya. Jadi ternyata Google for Education itu memiliki banyak fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan ya. Jadi mungkin sebagian besar kita di sini sudah tahu atau sudah biasa menggunakan yang namanya Google Form. Jadi pas PJJ kemarin pasti banyak sekali yang menggunakan Google Form, Classroom. Yang agak asing mungkin di Google Sites sama Google Chat itu mungkin ya. Ya, tapi nanti kita belajar sama-sama. Di sini kita semuanya belajar ya. Meskipun ada mentor, ada trainer, tapi bukan berarti kami menggurui semua peserta di sini. Kami belajar juga sama-sama di sini. Jika ada pesertanya yang punya pengetahuan lebih tentang fitur-fitur di Google ini, mungkin bisa sharing sama kami. Ya. Untuk selanjutnya ini rekan saya Pak Eka. Gimana nih Pak Eka, sudah siap apa belum? Ya, bisa kedengaran Bu Dewayu suara saya? Ya, sangat jelas sekali Pak Eka. Baik, terima kasih. Langsung ini Bu Dewayu? Ya, silakan Pak Eka. Iya. Baik, terima kasih. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu semuanya. Semoga masih dalam keadaan sehat dan semangat. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Teman-teman, tadi Pak Eri juga sudah luar biasa sekali menyampaikan materi, begitu juga mentor kita yaitu Pak Hendra, luar biasa sudah mengawali perjumpaan kita, dan juga tidak lupa Pak Kapten Belajar ID kita Provinsi Bali yaitu Pak Komang Budiadnya yang membantu kelompok kami dalam melaksanakan pengimbasan pada hari ini. Bapak Ibu semua, saya akan izin share screen. Bisa terlihat, Bu? Ibu Dewayu bisa terlihat? Ya, bisa Pak. Jadi mungkin Bapak Ibu semua sudah juga sering menggunakan yaitu fitur Google yang ini, yaitu Google Sheet, atau barangkali Bapak Ibu juga sering menggunakannya dalam bentuk offline yaitu Microsoft Excel. Hampir mirip, namun ada beberapa perbedaan dan ada beberapa keunggulan dan kelemahan antara Google Spreadsheet dengan Microsoft Excel. Nah, Google Spreadsheet merupakan aplikasi pembuat lembar lajur spreadsheet dari Google yang menampilkan data dalam kolom dan lajur. Kita dapat membuat dalam Google Spreadsheet itu mengedit, membagi, dan berkolaborasi, melengkapi Google Spreadsheet bersama secara online. Jadi ini adalah satu kelebihan. Jadi ini merupakan satu kelebihan dari Google Spreadsheet. Dan kita juga dapat mengaksesnya dalam atau di komputer manapun, meskipun
tanpa bantuan internet itu masih bisa, Bapak Ibu. Nah, apa sih keuntungannya kalau kita bekerja dengan menggunakan Google Spreadsheet? Yang pertama itu kita dapat berkolaborasi dalam waktu yang real. Kemudian kita juga bisa mengakses di dalam banyak perangkat. Misalnya kita bekerjanya di laptop yang di rumah, tapi kita mau akses file kita, misalnya di sekolah kita lupa bawa laptop, kita masih bisa mengakses pekerjaan kita yang tertinggal pada saat kita bekerja di laptop di rumah. Nah, kemudian konektivitas dengan Google File yang lain. Nah, jadi Google Sheet itu bisa juga menampilkan hasil dari Google Formulir, kemudian nilai di Google Classroom, mungkin besok juga penjelasannya dari Bu Dewayu dan Pak Ngurah. Kemudian, nah ini yang saya sampaikan tadi, bahwa kerja itu kita bisa secara online maupun offline. Nah, ketika kita tidak punya akses internet, kita masih bisa mengakses Google Spreadsheet yang kita buat itu secara online, kita bisa edit secara offline. Nah, nanti ketika kita online membuka filenya itu akan langsung berubah apa yang telah kita edit secara offline. Nah, yang paling saya suka Bapak Ibu ya, mungkin Bapak Ibu juga sudah mengalami bahwa Google Spreadsheet ataupun Google yang lainnya itu bisa tersimpan secara otomatis atau tersinkron tanpa kita harus ada shift as-nya. Kemudian, nah penggunaan Google Sheet atau Spreadsheet untuk guru di sekolah mungkin ada 3. Itu dengan menggunakan administrasi, seperti kita bisa membuat silabus, program tahunan, program semester, kemudian kita juga menampilkan hasil laporan belajar siswa, dan juga kita bisa mengolah anggaran atau keuangan sekolah. Dan dalam pembelajaran, kita dapat membuat catatan anekdot. Nah, ini kita buat dulu daftar siswanya, kemudian pada kolom-kolom kita berikan catatan anekdot murid selama pembelajaran. Nah, mungkin ini yang nomor 3, itu dalam proyek. Nah, ini mungkin sudah tingkat lebih lanjut, bisa mengolah laporan keuangan dan ekonomi, ataupun analisis data, dan geospasial. Nah, kita akan lebih banyak, Bapak Ibu, untuk berkolaborasi dalam menggunakan Google Sheet ini. Mungkin dari pertama, kita akan mengawali bagaimana cara mengakses atau membuka Google Spreadsheet. Nah, dalam tampilan Google, kita harus memiliki akun Google. Mungkin Bapak Ibu juga sudah biasa membukanya. Itu bisa dari titik 9 ini, kemudian kita klik Spreadsheet. Nah, bisa kita pilih yang template kosong aja dulu. Ya, di sini tampilan Google Spreadsheet ini hampir mirip dengan tampilan Excel mungkin. Nah, yang pertama, kita langsung bisa isi nama file. Tanpa kita menyimpan, kita ubah nama filenya di sini, nanti bisa langsung tersimpan secara otomatis. Kemudian di sini ada kelebihannya lagi Bapak Ibu, ada tanda bintang. Mungkin setiap fitur Google juga ada, seperti Google Doc dan Google Slide. Nah, tanda bintang ini nanti kita akan memudahkan kita mencari file. Nah, ketika sudah tersimpan. Jadi di Drive itu kita akan lebih mudah menemukannya. Kemudian toolbar-toolbarnya mungkin hampir mirip dengan Microsoft Excel, tetapi ada beberapa hal yang kelebihan Google Spreadsheet ini. Seperti tadi, yaitu di toolbar file itu kita bisa menyediakan bahwa dokumen yang kita buat ini secara offline. Dan juga nanti kita bisa download hasil kita ini apakah berupa Excel ataupun berupa PDF. Ya, mungkin itu hal-hal yang pentingnya.
Dan untuk toolbar yang lainnya hampir mirip dengan di Excel. Nah, di sini juga ada tambahannya itu adalah add-on. Nah, mungkin ini adalah seperti aplikasi-aplikasi yang bisa kita download nantinya untuk memudahkan kita kerja di spreadsheet. Kemudian Google Spreadsheet itu juga dilengkapi dengan history. Kita mengecek history. Jadi di file juga ada nanti. Nah, history itu nanti kita akan praktekkan langsung. Begitu juga nanti kita bisa ketika berkolaborasi mengedit satu data itu kita langsung bisa melakukan meeting di sini. Kita langsung bisa tatap muka sambil mengomentari mana kira-kira dokumen ataupun yang perlu kita perbaiki bersama dalam kolom-kolom Google Spreadsheet ini. Dan nanti yang pertama itu kita akan mencoba saya akan coba impor file, Bapak Ibu ya. Kita bisa mengimpor file atau mengupload file itu dalam bentuk Excel, nanti langsung bisa masuk di sheet Google Spreadsheet ini. Saya coba upload satu file Excel. Ini salinan formulir daftar peserta misalnya. Nah, di sini ada pilihan apakah kita akan membuat di spreadsheet baru ataupun kita menyisipkan di sheet pada Google Spreadsheet ini. Jadi saya coba di sini adalah sisipkan sheet baru aja. Import data. Nah, Bapak Ibu semua, ini saya tampilkan hasil impor file yang dari Google dari file Excel, kita bisa masuk langsung ke sini. Jadi kita juga bisa lebih mudah juga menampilkan filter dalam Google Spreadsheet ya, dengan kita membuat filternya. Jadi kemarin sempat kita diskusi dengan teman-teman Menti, bagaimana ya cara kita mengelompokkan data peserta berdasarkan kabupaten kota, berdasarkan kecamatan. Bingungnya berapa jumlahnya? Gitu ya. Jadi kita bisa langsung memfilternya saja. Misalnya kita akan cari data peserta yang berasal dari, kita kosong dulu, kita cari dari Kabupaten Badung misalnya. Kita oke saja, nanti akan muncul berapa sih jumlah peserta yang berasal dari Kabupaten Badung. Nah itu Bapak Ibu ya, mungkin bisa juga dicoba di kabupaten yang lain. Misalnya kita cari kabupaten, misalnya Sidoarjo. Kita bisa filter langsung, akan muncul satu peserta yang berasal dari Kabupaten Sidoarjo. Nah, kemudian fitur berikutnya yaitu kita bisa berkolaborasi, Bapak Ibu. Nah, pernah enggak kita mengumpulkan suatu data biar teman-teman ataupun rekan-rekan guru kita itu langsung menginput pada sheet yang sudah kita siapkan, sehingga kita tidak minta data misalnya jumlah siswa yang tidak memiliki orang tua. Nanti kirim lewat WA, kita ketik lagi ulang. Padahal ada yang memudahkan kita untuk bisa bekerja, yaitu menggunakan Google Spreadsheet ini. Jadi kita bisa hanya menge-share satu link, mereka dapat menginput data-data yang kita minta, Bapak Ibu. Nah, mungkin juga sudah sering Bapak Ibu gunakan. Saya coba, kita akan berkolaborasi saja langsung. Ini saya sudah buat formatnya. Benar tidak kita bisa berkolaborasi ya? Selain bisa berkolaborasi, kita juga bisa memberikan komentar pada sheet-sheet tertentu yang perlu mungkin
kita perbaiki. Baik Bapak Ibu, coba di layar mungkin sudah tampil bahwa data peserta yang ingin sertifikat. Nah, saya buatnya seperti ini. Nanti siapa saja ya anggota kita ataupun teman-teman kita, misalnya kita buat suatu pelatihan, siapa saja yang ingin sertifikat gitu ya. Kita bisa tanpa kita mengetik satu persatu, mereka bisa mengetik sendiri. Jadi saya buatnya seperti ini. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita berkolaborasi, kita harus memperhatikan bahwa ada hal-hal tertentu yang tidak bisa anggota kolabor kita itu mengubahnya. Itu caranya dengan kita melindungi, ya, lindungi seed dan rentang. Jadi kita bisa lindungi ini supaya lagi sebentar, kok bisa dirubah ya judulnya, bukan data peserta lagi. Nanti mungkin data peserta apa gitu ya, kan yang punya filenya bingung jadinya. Nah, jadi ini bisa diakses, mungkin kita di blok dulu judulnya, kemudian kita lindungi seed dan rentang. Nah, jadi kita tentukan seednya sudah di kolab, kemudian rentangnya dari A1 sampai D3. Jadi sudah, mungkin kita bisa isi, jangan dirubah. Kita berikan akses. Oh, ini sudah ada rentangan. Oh, sudah saya isi ternyata ini, Pak Ibu ya. Jadi saya sudah lindungi kolom-kolom ini dan juga barisnya ini dari A1 sampai D3. Dan juga ketika kita memiliki satu file spreadsheet dan kita hanya ingin di sheet ini saja atau di sheet collab saja yang seperti yang saya tampilkan ini, yaitu anggotanya akan memberikan data. Jadi sheet-sheet yang lain kan sudah pasti punya kemungkinan ya bisa dirubah nantinya. Nah, sheet-nya itu juga bisa kita proteksi Bapak Ibu. Caranya juga sama, bisa diklik kanan langsung, kemudian lindungi sheet. Nah, jadi sudah dipilih sheet, jadi kita tidak tentukan rentang karena kita akan melindungi sheet. Mungkin bisa kita tambahkan bukan ini. Batasi siapa ya? Nah, ini ada pemberitahuan izin pengeditan rentang. Jadi siapa yang dapat mengedit nanti. Jadi kita batasi siapa yang punya file, kita batasi hanya saya saja. Jadi orang lain nanti yang dibagikan linknya tidak akan bisa mengedit sheet itu. Kita selesai. Nah, ada perbedaan, jadi ada tanda kunci. Yang sudah sering, mungkin hal ini sudah biasa, barangkali. Ini sama. Kemudian yang ini juga kita proteksi dengan diedit misalnya. Nah, jadi hanya file collab ini yang bisa diedit oleh peserta. Nah, saya coba, kita akan berkolaborasi ya Bapak Ibu. Jadi saya minta data Bapak Ibu untuk lagi sebentar mengisi sesuai dengan judul kolomnya ini. Nah, caranya kita bagikan, klik dibagikan. Nah, jadi kita atur, mungkin ada yang Bapak Ibu bukanya di HP ataupun di laptop yang sinkron akunnya bukan akun Belajar ID. Jadi saya atur saja siapa yang dapat mengakses itu, siapa saja yang memiliki link. Nah, ini kita bisa tentukan apakah teman kita yang kolaborasi itu hanya sebagai pelihat saja, atau hanya memberikan komentar, ataupun nanti bisa sebagai editor. Jadi kita sebagai editor karena kita akan berkolaborasi. Nah, kita
salin linknya. Selesai. Atau mungkin sebelum kita berkolaborasi, nah mungkin komentar, nah di mana kita bisa menambahkan komentar. Sebentar ketika Bapak Ibu sudah membuka juga file yang sama seperti ini, jadi kita akan bisa memberikan komentar pada kolom-kolom yang kemungkinan ada salah ketik atau belum sesuai dengan judulnya. Kita bisa berikan komentar dan bisa dibuka oleh orang yang punya file itu. Misalnya asal sekolah yang mau kita komentari, ya kita bisa klik kanan, langsung komentar. Komentar nanti akan kelihatan langsung. Apa komentarnya, misalnya kita ketik, misalnya kita komentari ini, asal sekolah induk ya Pak, tanya misalnya, langsung komentari. Nanti akan kelihatan ketika dibuka ini filenya, di sini ada komentar. Dan yang punya file juga bisa balas komentar. Nah, mungkin langsung saja kita kolaborasi Bapak Ibu. Salin link, selesai. Saya akan bagikan di chat. Mungkin Bapak Ibu bisa masuk. Ya, saya sudah bagikan di chat. Nah, ketika Bapak Ibu masuk, nanti akan kelihatan seperti di layar yang saya tampilkan. Bapak Ibu yang memakai akun Belajar ID itu biasanya langsung kelihatan fotonya. Bapak Ibu yang tidak menggunakan akun Belajar ID itu biasanya kelihatan ini anonim. Nah, jadi foto-fotonya bukan foto-foto asli Ibu. Nah, ketika mengedit juga Bapak Ibu, ya baik, mungkin bisa langsung saja diisi data Bapak Ibu. Ketika sudah ada dalam sel itu tanda biru ataupun tanda merah, kotak merah, itu artinya sedang diedit oleh orang lain. Jadi mungkin saja nanti akan bisa tertindih begitu. Nah, ini sudah ada yang kita berkolaborasi, jadi ketika minta data, jadi Ibu Niluh Umi Astari, itu bukan di asal sekolah, Ibu. Mungkin di nama peserta, nah mungkin ibunya juga pakai HP, jadi agak sulit memang. Nah, mungkin sambil mengisi, Bapak Ibu, boleh enggak spreadsheet ini kita buka di HP? Kita edit juga di HP. Boleh. Nah, kalau di HP, kita itu harus install dulu aplikasinya spreadsheet. Baru bisa optimal kita bekerjanya di HP. Tapi kalau di HP, kita punya jempol yang kalau HP-nya besar ya bagus ya. Bisa kita kerja dengan baik. Kalau kecil HP-nya mungkin agak kesulitan kita bekerja di HP. Jadi kalau disuruh milih misalnya di sekolah, kita mau upgrade HP atau mau upgrade laptop? Kalau saya sendiri maunya pilih upgrade laptop karena kita bisa bekerja lebih leluasa dengan laptop. Tapi kan laptop tidak ada laptop itu harus ada koneksi internetnya. Kalau HP kan sudah langsung paket. Nah, bisa tethering. Kalau tidak ada koneksi internet pun seperti yang saya bilang tadi, kita itu bisa bekerja secara offline kalau kita sudah migrasi ke fitur-fitur Google. Seperti kalau dulu kita kerja di Excel, mungkin kita sekarang sudah kerja di Google Spreadsheet. Itu juga kalau dulu di Word, mungkin ke Google Doc. Gitu. Karena banyak kelebihannya. Besok mungkin Bu Dewayu atau Pak Ngurah yang akan menjelaskan. Gitu. Nah, mungkin sudah banyak. Nah, Bapak Ibu, ketika ini
mungkin temannya bisa ngedit. Nah, ini Bapak Ibu ya. Mungkin saya minta bantuan ke siapa ya? Mungkin rekan, mungkin Pak Eri. Pak Eri bisa tidak ngedit punyanya Ibu Dewayu Dwi Destriantari? Bisa tidak? Coba diedit Pak Eri. Ya. Baik, saya akan coba dulu Pak Eka. Ya, coba dulu Pak Eri. Bisa ditindih nanti apa namanya yang dibuat oleh Ibu Dewa Ayunya ini. Coba Pak Eri, bisa? Nah, mungkin bagaimana Bapak Ibu ketika kita menginput data, mungkin bisa diberikan, nah seperti di Bali ya Bapak Ibunya, seperti di Gianyar khususnya, kemarin ada pendataan bahwa apa namanya bandwidth persiapan ANBK di sekolah. Jadi bandwidth persiapan ANBK di sekolah itu kita input dalam bentuk Google Spreadsheet. Nah, tapi kalau ada temannya yang jahil, nanti bisa dihapus loh data kita atau dirubah. Nah, ini dihapus, datanya Ibu Dewayu dihapus. Bisa dihapus oleh rekannya. Nah, bagaimana caranya supaya data kita yang sudah kita input itu tidak dihapus, Bapak Ibu? Nah, bagaimana caranya data kita itu supaya tidak dihapus? Baik, jadi saya akan coba tampilkan juga di sini. Saya pakai akun yang lain. Saya bukanya yang tadi itu pakai akun yang lain, bukan akun yang membuat ini. Dirubah, tadi namanya Ibu Dewa Ayu ini dirubah menjadi nama Ganes. Jadi bisa rekan kerja kita, rekan kolaborasi kita merubah menjadi nama Ganes. Nah, saya akan mungkin juga sudah ada, mungkin sudah ada ya dari Bapak Ibu. Bagaimana ya solusinya supaya data yang sudah benar kita input. Nah, misalnya itu data penting ya yang saya sampaikan tadi, misalnya jumlah siswa yang akan ikut ANBK. Jadi itu data penting, data jumlah siswa kita, karena itu tidak diimpor dari data Dapodik, tapi kita input manual sendiri. Nah, kita sudah input, ternyata teman yang lainnya itu hapus saja ini, saya enggak peduli dia biar salah gitu kan. Nah, kita bisa kunci juga Bapak Ibu ya. Nah, ini tadi saya kunci, saya ketik di sini, tidak bisa, mungkin Bapak Ibu juga sudah coba tadi, bahwa ketik di sheet 1 atau di impor ini, kita tidak bisa ketik, begitu juga form respon ini tidak bisa kita ketik, yang kita bisa kerjakan adalah di sini. Nah, bagaimana caranya? Misalnya, data saya akan saya tulis. Kalau kita sudah diberikan akses editor, kita bisa kunci data kita, Bapak Ibu. Yang dari SD, dari laki-laki. Nah, kita menguncinya sama seperti yang tadi. Kita blok dulu kolom yang kita akan kunci, kemudian di data itu, atau di klik kanan aja langsung. Di klik kanan ada enggak? Enggak, kita cari di data, tadi sudah benar ya. Saya soalnya jarang pakai klik kanan. Di data kita pilih lindungi sheet dan rentang. Jadi bukan sheet tapi rentang, ini kita lihat A20 sampai D20. Nah, jadi kita masukkan ini, jangan, misalnya kita isi pesan aja, ini jangan dirubah gitu ya. Style izin. Nah, di sini kita ditanya, siapa yang dapat mengedit ini? Jadi hanya pemilik spreadsheet, yaitu pemilik saya akun Belajar ID tadi, dengan siapa yang membuat data ini. Jadi selesai. Jadi ini tidak akan bisa diedit oleh temannya, oleh yang ikut kolaborasi, oleh yang dimintain data. Coba saja Bapak Ibu mengedit data yang saya input ini, pasti tidak akan bisa. Nah, seperti itu mungkin yang perlu kita perhatikan ketika kita akan meminta data kepada rekan-rekan yang lain. Nah, itu barangkali hal-hal yang penting. Nah, ketika bekerja juga mungkin di sini lagi kelebihannya satu, Google Spreadsheet ini kita disediakan fitur untuk meeting
atau bertemu langsung. Jadi satu yang mengedit data, nanti kita enggak usah isi komentar. Oh, ini belum ada yang buat komentar. Belum ada. Ya, belum ada yang mengomentari. Masih komentar saya saja tadi. Mungkin Bapak Ibu juga bisa isi komentar. Nah, kalau komentar tulis nanti kelewatan. Saya enggak lihat komentarnya. Kita buka Meet saja. Kita buka Meet saja lagi satu. Kita ketemu aja langsung yuk, gitu ya. Kita kerja sama-sama yuk. Nah, di sini kita bisa langsung bertemu menggunakan Meet ini. Tapi saya tidak berani coba karena sinyal di tempat saya ini tadi saja sudah keluar masuk. Nah, kita bisa menggunakan ini, Bapak Ibu ya. Ketika kita belum masuk Meet, kita pakai aja jam berapa kita kerja. Oh ya, kita biar cepat, kita tatap muka aja langsung ya. Nah, kita bisa langsung Meet. Ya. Nanti Meet-nya bisa tampil di di tab baru ataupun di samping di sini bisa kita atur nanti tampilan Meet-nya. Nah, ini kira-kira cara kita berkolaborasi. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang mengunci. Ada pemberitahuan ya tadi. Oh ya, ada pertanyaan. Bisa langsung ya Bu Dewayu? Ya. Oh, kalau Bapak mau langsung boleh silahkan Pak. Ya, ini kebetulan tadi Ibu Niluh Umi Astari. Kok dari HP? Kalau dari HP bisa Pak untuk mengunci data atau hanya dari laptop atau PC saja? Saya belum pernah untuk menggunakan HP karena HP-nya terus terang saja memorinya juga tidak terlalu banyak. Jadi ketika saya buka Google Spreadsheet supaya bisa ngedit itu kita harus install dulu aplikasinya. Mungkin ketika sudah install itu fitur-fiturnya akan lengkap nantinya. Tapi kan seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kerja di HP jempol kita saja sudah besar-besar ya, nanti penuh layar HP-nya, akan sulit kita mengklik yang mana yang seharusnya kita klik. Nah, mungkin itu Ibu Niluh Umi Astari. Makanya tadi saya bilang, pilih mana, upgrade laptop atau upgrade HP. Jadi saya pilih upgrade laptop aja, biar lebih mudah nanti kerjanya. Kita juga bisa kerja offline loh. Nah, baik. Kemudian mungkin Bapak Ibu, mohon maaf, Bapak Ibu ada yang sudah mengunci sheet yang di inputnya, kolom yang di inputnya? Saya akan coba edit. Ya, atas nama Bapak? Ngurah Sumiarto. Oh, Pak Ngurah ya. Saya pakai akun yang lagi satu ya. Ini pakai akun bukan yang punya tadi. Ngurah Sumiarto. Oh iya, kita bisa juga di sini buat filter Bapak Ibu ya. Kalau misalnya nanti datanya banyak gitu ya. Seperti tadi kita buat aja filter ya, tampilkan filter. Kita langsung ya, kita buat filter. Udah mau karena dia enggak jarak ada spasinya. Langsung saja kalau gitu, nanti buat filternya di luar juga ada Bapak Ibu ya. Nanti kalau mau buat filter juga di di toolbar data juga ada. Ngurah Sumiarto. Oh ya, enggak mau karena bukan saya yang punya. Mana ini? Gusti Ngurah. Oh, jadi enggak bisa. Kita tindih ini pun enggak bisa. Kita rubah namanya enggak bisa. Jadi benar. Jadi mungkin Bapak Ibu juga bisa coba. SD Negeri 2 Celuk atas nama I Gusti Ngurah Agung Sumiarto enggak bisa kita edit. Nah, sudah dikunci oleh yang punya. Nah, baik Bapak Ibu, kita juga bisa menampilkan history versi. Ya, di sini langsung kelihatan warnanya. Kita langsung kelihatan warnanya siapa yang mengubah. Oh ya, tadi yang dirubah oleh
Pak Eri kan nama yang di bawahnya diganti menjadi nama Ganes. Kita cari yang merah ini pasti sama yang buat ini. Nah, kita bisa tahu siapa yang ubah sih gitu ya. Siapa yang mengubah. Nah, ini yang merah jadi satu dia. Jadi yang merah yang warnanya sama di bawah. Nah, kita bisa lihat per apa namanya? Per jam ini ya tampil Bapak Ibu ya. Per jam. Nah, ini warnanya Pak Eri Krishna warnanya sama dengan yang ini. Wah. Ini yang ubah data temennya artinya. Nah, kita bisa tahu Bapak Ibu. Nah, itu juga kecanggihan dari apa namanya? Google Spreadsheet. Baik, mungkin sekian, mungkin ada pertanyaan juga lagi masih. Oh iya, masih ada Bu Dewayu, mungkin bisa langsung Bu Dewayu ya? Atau Ya. waktunya? Masih ada waktu, Pak. Oh, masih ada. Pak Eka, saya masih install Google Spreadsheet. Pelan-pelan ya Pak Eka ya. Oh iya, mungkin Pak Putu Eka Hermawan ini mau pakai HP. Jadi Bapak Ibu semua, kalau Bapak Ibu pakai HP, ya itu kendalanya tadi ya, layarnya lebih kecil, jadi kita akan sulit. Misalnya mau cari di mana ya, kita bisa lindungi protect kolom ya, protect cell misalnya. Di mana kita cari ya? Mungkin di data atau kalau di sini kan kita lebih mudah ya. Saya mau protect ini aja. Nah, kita langsung aja klik kanan ya.